akan membacakan buku cerita tentang Aku Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang adab masuk ke kamar mandi. Teman-teman, Rasulullah SAW ketika masuk kamar mandi, beliau membaca doa masuk ke kamar mandi. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Jika kalian masuk kamar mandi, bacalah bismillah." Seorang sahabat mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah bercerita, ketika Rasulullah SAW ingin masuk ke kamar mandi, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari perbuatan Rasulullah SAW di atas? Rasulullah SAW mengajarkan kita, jika kita ingin masuk ke kamar mandi, hendaknya kita membaca bismillah. Lalu kita juga membaca doa agar terhindar dari godaan setan selama di kamar mandi. Selanjutnya, Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, bercerita bahwa tangan kanan Rasulullah SAW itu digunakan untuk bersuci dan untuk makan. Sementara itu, tangan kiri dan kaki kiri beliau SAW digunakan ketika di kamar mandi. Apa maksudnya ya? Maksudnya Rasulullah SAW itu kalau masuk kamar mandi, beliau SAW mendahulukan kaki kiri. Berarti kalau kita masuk kamar mandi, kita harus mendahulukan kaki kiri seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketika buang air kecil atau buang air besar, sebaiknya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Rasulullah SAW menasihati kita dengan mengatakan, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, baik ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Selanjutnya, Rasulullah beristinja dengan menggunakan tangan kiri. Seorang sahabat bernama Abu Qatadah menceritakan nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Jika kalian buang air kecil, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan juga jangan beristinja dengan tangan kanan. Jadi, anak soleh dan soleha itu tidak istinja dengan tangan kanan, tetapi istinja dengan menggunakan tangan kiri. Semua itu agar kita dapat mencontoh perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian, menjaga dari percikan air kencing. Ketika buang air kecil, teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai terkena percikan air kencing karena air kencing itu najis. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar berhati-hati dari percikan air kencing. Suatu ketika Rasulullah SAW mendengar suara dua jenazah yang sedang diazab di kuburnya. Beliau mengatakan bahwa salah satu jenazah itu diazab karena ketika buang air kecil dia tidak berhati-hati dari percikan air kencingnya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyepelekan hal ini. Selanjutnya, Rasulullah SAW melarang buang air kecil di tempat umum. Kita sering melihat teman-teman kita buang air kecil di sembarang tempat. Banyak di antara mereka yang buang air kecil di pinggir jalan, di bawah pohon, di taman, atau di air yang menggenang. Semua itu dilarang Rasulullah SAW. Beliau SAW berkata, hindarilah 3 hal yang menyebabkan laknat Allah: buang air kecil di saluran air, di pinggir jalan, dan di tempat yang teduh.
Rasulullah SAW juga pernah berkata di hadapan para sahabat, hindarilah dua hal yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, apa dua hal yang menyebabkan laknat Allah itu? Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang buang air kecil di pinggir jalan dan di tempat yang teduh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga bercerita tentang sabda Rasulullah SAW bahwa beliau SAW melarang buang air kecil di air yang menggenang. Jadi kita tidak boleh buang air kecil di tempat-tempat itu agar kita tidak mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Ketika selesai beristinja, Rasulullah SAW keluar kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa, Ghufranaka, aku memohon ampunanmu. Ayo kita mencontoh Rasulullah ketika keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa di atas. Berarti kalian harus hafal doa di atas ya. Ya. Begitu ya teman-teman ya, ada tentang masuk ke kamar mandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.